warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari sifat dan reaksi dari keton. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa keton saling bergugus fungsi dengan aldehid. Jika aldehid memiliki dua-duanya sama memiliki gugus karbonil. Kalau aldehid memiliki rumus umum RCHO, di mana ada C rangkap 2 dengan O, sedangkan keton ini adalah RCOR. Jadi sama-sama memiliki gugus karbonil ya. Di sini akan Ibu jelaskan dulu mengenai sifat fisik dan sifat kimia yang umumnya adalah berupa reaksi-reaksi ya. Jadi untuk sifat fisik sendiri ya, sifat fisik dari keton ya, sifat fisik dari keton itu adalah bersifat polar. Jadi keton bersifat polar ya. Keton bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen ya. Dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga memiliki bobot molekul yang rendah ya. Sehingga memiliki bobot molekul yang rendah dan dapat larut ya. Dan dapat larut dalam air. Nah, ini adalah sifat dari keton ya. Jadi dia dapat larut dalam air ya. Tetapi karena di dalam keton ini kan tadi rumus umumnya RCOR ya, dia tidak dapat berikatan hidrogen dengan senyawa lain ya. Maka di sini juga disebutkan ya, karena tidak dapat berikatan dengan senyawa lain dan membentuk ikatan hidrogen, maka di sini dia memiliki titik didih yang lebih rendah dari alkohol ya. Didihnya adalah lebih rendah dari, ini titik didih dari si keton ya, lebih rendah dari titik didih dari alkohol. Jadi dia lebih cepat menguap dibandingkan dengan alkohol ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke sifat kimianya ya. Jadi sifat kimia berupa reaksi biasanya ya. Sifat kimia dari keton atau berupa reaksi-reaksi. Jadi reaksi-reaksi dari keton ini hampir sama dengan reaksi-reaksi dari aldehid ya. Nah, reaksi bedanya adalah untuk identifikasi ya. Yang pertama untuk identifikasi dari keton ya. Identifikasi keton ini, keton tidak dapat bereaksi ya. Tidak dapat bereaksi dengan bereaksi Tollens ya. Tollens atau Fehling. Jadi membedakan antara keduanya adalah jelas kalau aldehid dapat bereaksi dengan reaksi Tollens dan Fehling yang pada video sebelumnya kalian sudah dijelaskan, sedangkan pada keton ini dia tidak bisa bereaksi ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini reaksi oksidasi ya. Reaksi berikutnya adalah reaksi oksidasi dari keton ya. Jadi sifat pereduksi ya, kalau dibandingkan dengan aldehida
ya. Sifat bereaksi keton ini lebih lemah ya. Jadi dibandingkan aldehid, keton memiliki sifat pereduksi yang lebih lemah ya, memiliki sifat pereduksi yang lebih lemah ya. Sehingga apa ya? Jadi oksidator kuat itu dapat mengoksidasi ya. Sehingga karena dia sifat reduktornya lemah, maka oksidator kuat itu dapat mengoksidasi keton ya. Dapat mengoksidasi keton disertai dengan pemecahan rantai ya. Disertai dengan pemecahan rantai. Nanti kita lihat pemecahannya seperti apa ya. Jadi pemecahan rantainya ini baik di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari gugus karbonilnya ya. Gugus karbonil dari keton tersebut. Nah, seperti itu. Ini ingat ya, ini adalah gugus karbonil. Baik di kiri maupun di kanan bisa dipecah rantainya ya. Membentuk apa setelah dipecah? Akan membentuk campuran ya, campuran asam karboksilat. Nah, seperti itu. Akan membentuk campuran asam karboksilat ya. Nah, mari kita lihat penyusunan pemecahan reaksinya seperti apa ya. Jadi di sini misalnya ada keton RCOR ya. Di sini ada bagian A, bagian B sebelah kirinya ya. Maka bagaimana kalau dioksidasi ya? Maka ketika dioksidasi dengan oksidator yang kuat, maka dia akan mengalami pemecahan rantai ya. Nah, dia akan membentuk RCOOH, akan membentuk asam karboksilat ya, campuran antara asam karboksilat. Nah, ada R, ada yang sebelah kirinya, ada yang di sebelah kanannya. Ini R yang sebelah kiri, ini R yang sebelah kanan ya. Nah, misal seperti ini ya, contoh langsung. Sini ada CH3 CO, CH2 CH3 ya. Nah, ini kita bisa melihat sebelah kirinya adalah CH3, sebelah kanannya adalah etil. Ini metil, ini etil ya. Bagaimana ketika dioksidasi ya? Nah, maka akan menghasilkan dua ya, akan menghasilkan dua, sama-sama dioksidasi. Yang pertama akan menghasilkan HCOOH ya, CH3 CH2 COOH, jadi yang sebelah kanan ya. Kemudian ini dia putus ya, putus di bagian yang A ya. Ini bagian yang A nya, bagian yang B nya ya. Nah, sedangkan di sini akan membentuk CH3COOH ditambah CH3COOH ya. Ini putus di bagian yang B. Nah, seperti itu ya. Ini untuk reaksi oksidasi. Berikutnya adalah ini Ibu akan bahaskan cukup panjang ya. Jadi reaksi yang berikutnya ini adalah reaksi
reaksi adisi keton ya. Reaksi adisi keton itu sama halnya dengan reaksi aldehida ya. Jadi ada reaksi keton dengan hidrogen, dengan bereaksi hidrogen, air ya, alkohol, asam sianida ya, dan seterusnya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita bahas dulu tentang adisi keton dengan hidrogen, adisi hidrogen ya. Nah, di sini merupakan ya, adisi hidrogen ini merupakan reaksi reduksi dan menyebabkan keton akan kembali lagi ke alkohol sekunder ya. Jadi ini reaksinya RCOR ya, reaksi dengan hidrogen, maka akan menghasilkan di sini reaksinya reversible RCOH HR oksan ya. Jadi dari keton akan kembali lagi menjadi alkohol sekunder ya. Padahal kita sudah melihat di reaksi pada alkohol, jadi alkohol sekunder ya itu adalah nanti dioksidasi, karena kebalikan reaksi adisi adalah oksidasi. Alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan keton. Jadi reaksi adisi karena kebalikannya, adisi direduksi atau mengalami adisi hidrogen itu akan kembali menjadi alkohol sekunder ya. Nah, berikutnya adalah reaksi adisi air ya, atau H2O. Sama halnya dengan aldehid ya, maka di sini reaksi keton dengan air maka akan menghasilkan senyawa diol atau gemdiol ya. Nah, atau senyawa hidrat ya. Reaksinya juga bersifat reversibel ya. Kita lihat reaksinya. RCOR keton direaksikan dengan air OH, maka akan menghasilkan diol, berarti ada 2 buah OH ya. Nah, seperti ini ya. Reaksi adisi air, adisi hidrogen pada senyawa keton. Berikutnya adalah adisi alkohol ya. Adisi alkohol. Nah, jadi seperti air itu tadi alkohol mengadisi gugus karbonilnya, gugus CO rangkap 2-nya ya. Reaksinya juga berlangsung bolak-balik ya. Kalau pada asetaldehid akan membentuk hemiasetal dan asetal. Nah, kalau pada keton akan menghasilkan hemiketal dan ketal ya. Kita tulis reaksinya ya. Jadi reaksi adisinya mengalami 2 kali ya, mengalami 2 kali. Sama halnya dengan aldehid RCOR direaksikan dengan alkohol dalam suasana asam juga sebagai katalis ya, maka akan menghasilkan COR ini tunggal ya, RCOR tunggal, ini tunggal juga ya, H. Nah, ini ada pada C ini terikat OR dan OH ya, ini yang disebut dengan hemiketal ya. Hemiketal ya.
hemiketal. Nah, seperti ini. Hemiketal. Kemudian diadisi sekali lagi ya. Ini panahnya bolak-balik karena sifatnya reversible. Reaksi lagi dengan alkohol ya. Dalam suasana asam kuat maka juga akan menghasilkan ada 2 buah OR ya. Ada 2 buah OR di sini bedanya ya. Ini OR, ada OH yang mengikat pada C. Kemudian kalau ada 2 buah OR maka ini disebut dengan ketal ya. Dan di sini H menghasilkan air ya. Adisi berikutnya untuk keton adalah adisi asam sianida ya. Nah, adisi ini juga akan menghasilkan sama dengan adisi antara aldehid dengan sianida, yaitu menghasilkan sianohidrin ya. Langsung saja reaksinya kita tuliskan RCOR direaksikan dengan HCN ya. CN- reaksinya reversible akan menghasilkan ROHCN. Ini adalah sianohidrin ya. Kemudian reaksi berikutnya ya adalah keton diadisi dengan bereaksi natrium bisulfit ya, NaHSO3, maka akan menghasilkan suatu senyawa atau zat yang sukar larut ya. Itu misalnya di sini yang diadisi adalah propanon ya. Propanon ada 3 buah atom C. Nah, ini propanon ya. Direaksikan dengan Na natrium bisulfit NaHSO3 maka akan menghasilkan CH3 COH SO3Na. Dan reaksi CH3 ini adalah sifat zatnya yang dihasilkan sukar larut ya. Nah, demikian untuk sifat dan reaksi dari keton. Akan kita lanjutkan pada video tentang perbedaan dan isomer dari aldehid keton. Oh ya, satu hal lagi, ini keton sendiri ya. Keton sendiri itu dia banyak digunakan ya. Contohnya adalah aseton ya. Di sini Ibu tuliskan dulu ya tambahannya. Jadi informasi tambahan terkait keton ya. Jadi kegunaan dari keton ya, contohnya adalah pada senyawa aseton ya. Aseton. Jadi senyawa aseton ini adalah ya propanon ya. Nah, ini aseton atau propanon. Ini digunakan untuk pelarut ya, bisa sebagai pelarut. Kemudian bisa juga sebagai penghapus cat kuku ya, penghapus kutek, penghapus cat kuku. Nah, ini dia memiliki tadi sifat lebih mudah menguap dibandingkan dengan alkohol ya. Nah, jadi di sini untuk kembali lagi untuk
reaksi adisi HCN ya. Jadi di sini kenapa menghasilkan OH? Karena hanya ini masuk ke tadi konsep awal ya, yang lebih positif masuk ke gugus O, sedangkan yang lebih negatifnya masuk ke gugus C, ke atom C ya. Nah, makanya di sini O-nya menjadi OH, kemudian C-nya di sini berikatan dengan Cn. Nah, seperti itu ya. Nah, cukup sekian untuk reaksi antara sifat dan reaksi senyawa keton ini. Semangat untuk belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.